Yang kedua, orang tuanya sholat tapi tidak peduli dengan sholat anaknya. Dan ini sangat banyak sekali. Dua kemungkinan ini sangat banyak sekali di masyarakat kita ini. Nah, sehingga seandainya setiap orang tua itu faham betapa pentingnya belajar ilmu dan mengamalkan ilmu, dan kemudian dia ajarkan kepada putra-putrinya, maka tidak akan ada lagi di Tulung Agung ini pemuda-pemudi yang mereka beragama Islam yang mereka meninggalkan sholat. Oleh karenanya ini yang menjadikan Nabi kita Muhammad bahagia. Nabi Muhammad senang kalau lihat umatnya itu sergap ngaji, semangat belajar, kemudian mengamalkan apa yang dipelajari, kemudian diajarkan kepada keluarganya, itu Nabi senangnya luar biasa. Dan mengalahkan daripada gembiranya amaliyah-amaliyah yang lain yang dilakukan oleh umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salam, marartu lailata usriya bi. Nabi Muhammad bercerita, pernah di saat aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku berjalan melewati sekelompok kaum laki-laki tuqradu syafahuhum, yang lidah-lidah mereka itu digunting, bimaqaruba dengan gunting-gunting min narin yang terbuat daripada api neraka. Jadi Nabi ketika Mi'raj, Allah perlihatkan di hadapan Nabi Muhammad itu salah satu bentuk siksa di neraka. Ada sekelompok orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala itu lidahnya. Allah perintahkan itu malaikat untuk menarik lidahnya sampai memanjang, kemudian digunting menggunakan gunting yang terbuat dari api neraka. Faqultu, kemudian Nabi berkata, man antum, siapa kalian? Faqalu, kemudian mereka pun menjawab, kunna na'muru bil khair. Kami ini wahai Rasul, orang-orang yang suka mengajak kepada kebaikan, wala na'tihi, tapi kami tidak mendatanginya. Kami sering suruh orang untuk belajar, tapi kami malas belajar. Kami sering untuk menyuruh orang sholat, tapi kami malas sholat. Wa nanha 'anil syarri, dan kami sering mencegah orang lain untuk berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan. Wa na'tihi, tapi justru kami mendatangi keburukan itu. Kami larang orang untuk bermaksiat, tapi kami yang maksiat sendiri. Nah, sehingga ini salah satu bentuk daripada siksa yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang hanya bisa mengajarkan tapi tidak bisa mengamalkan. Maka hadzal wa'id, kata Imam Haddad, ancaman ini inama yatahaqqaqu fi haqqi man yad'u ila Allah ala niyati dunya. Ancaman ini adalah untuk mereka yang berdakwah, mereka yang berjuang atas dasar niatnya karena dunia. Atas dasar niatnya karena dunia. Makanya sampai Nabi kita Muhammad SAW itu mengatakan dalam hadisnya, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Kata Nabi, intinya ngatakan, ada yang lebih aku takuti di saat datang menyerang umatku itu daripada Dajjal. Jadi Nabi itu tidak seberapa takut kalau umatnya itu, para hadirin, ketemu sama Dajjal. Nabi tidak seberapa takut. Yang Nabi lebih takut itu kalau umatnya ketemu sama siapa? Umatnya ketemu sama ulama usuk, ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang tidak bisa ngasih contoh yang baik. Mereka yang mengaku orang yang berilmu, mereka yang berdakwah tapi tidak bisa ngasih contoh suri tauladan yang baik bagi jamaahnya. Ini lebih Nabi takuti daripada Dajjal. Oleh karena itu, ini pentingnya kita mengamalkan ilmu agar jika memang kita termasuk orang yang berilmu, kita tidak tergolong daripada ulama-ulama su. Dan Nabi juga mengatakan, semakin kita dekat dengan hari kiamat, semakin banyak ulama-ulama usul. Bahkan Nabi juga mengatakan, para hadirin, akan datang suatu masa di mana banyak umatku yang mengambil manfaat daripada orang-orang yang fajir. Jadi ngaji dia, ngambil ilmu, tapi bukan dari seorang ulama yang diridhai oleh Allah, tapi mereka mengambil ilmu dari seorang ulama yang fajir. Nah, makanya kita para hadirin dalam mencari seorang guru itu harus mengerti daripada syarat-syarat dan ciri-ciri guru